Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Lutfiah. Saya dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi, program studi D3 Keuangan dan Perbankan, kelas KP3B, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bank auditing atau audit perbankan dari mata kuliah auditing dari kelas KP3B. Oke. Presentasi saya kali ini akan membahas dua sub materi. Yang pertama, pengertian dari bank auditing, dan sub materi yang kedua yaitu tujuan dari bank auditing. Langsung kita masuk ke sub topik atau sub materi yang pertama, yaitu pengertian dari bank auditing. Bank auditing atau bisa disebut dengan audit perbankan ialah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan bank yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Jadi, audit perbankan ini setiap bank harus melaksanakan audit perbankan agar dapat melihat laporan keuangan bank yang dibuat oleh pihak bank apakah dinilai wajar atau bisa dikatakan sistematis atau bisa dikatakan secara nyata, seperti itu. Audit perbankan dilakukan sebagai bahan evaluasi pelayanan wealth management dikaitkan dengan SOP, manajemen risiko, internal control, dan pengelolaan human capital yang mengacu pada aturan Bank Indonesia, khususnya aturan kehati-hatian dan governance dalam melindungi nasabah dan mitigasi risiko. Audit bank juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah bank telah memenuhi standar industri dan norma risk-based inspection atau RBA serta undang-undang lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke subtopik atau submateri yang kedua, yaitu tujuan dari bank auditing. Tujuan dari bank auditing menurut ISA 200 yang berjudul Tujuan dan Prinsip-prinsip Umum Pemerintahan Laporan Keuangan Audit menyatakan bahwa tujuan dari audit atas laporan keuangan adalah mengaktifkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan disiapkan dalam semua hal yang material sesuai dengan yang berlaku dalam kerangka pelaporan keuangan. Lalu menurut Teguh Pujo Mulyono, pada awalnya maksud dan tujuan audit yaitu untuk mengetahui kekayaan yang diinvestasikan oleh para pemilik modal apakah mengalami perkembangan atau malah mengalami kemunduran. Semakin besar dan kompleksnya kegiatan bank, maka konsepsi dari audit juga akan mengalami perkembangan, sehingga maksud dan tujuan yang akan dicapainya akan mengalami perkembangan pula. Lalu tujuan audit secara pokoknya adalah untuk memberikan jasa kepada manajemen yang bersifat protektif dan konstruktif. Dan selanjutnya mari kita bahas tujuan audit berdasarkan sifat protektif. Antara lain yang pertama, pengamanan atas kekayaan bank. Jadi, pengamanan atas harta kekayaan bank itu juga termasuk dalam aset, aktiva atau harta bank itu sendiri, atas pendapatan bank dalam segala bentuk yang seharusnya diterima dalam jumlah dan waktu yang semestinya pula. Jadi, sifat pengamanan di sini berupa kegiatan pencegahan atau preventif dalam pengamanan harta kekayaan bank yang bersangkutan. Lalu yang kedua, penjagaan harta kekayaan lebih bersifat aktif. Oleh karena itu, lebih cocok dikatakan sebagai upaya penjagaan harta kekayaan dalam bentuk represif. Lalu yang ketiga, dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan ini untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan baik dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari bank tersebut. Lalu yang terakhir atau poin 4, bentuk lain dari sifat protektif ini yaitu menjaga kebenaran dan ketepatan data administrasi atau manajemen information system. Data administrasi yang benar dan tepat mempunyai arti yang sangat penting bagi bank yang bersangkutan, mengingat semua kegiatan perbankan berupa kegiatan administrasi, sedangkan kegiatan yang berupa fisik ya relatif kecil. Lalu selanjutnya kita akan bahas tujuan bank auditing berdasarkan sifat konstruktif, yaitu bentuk penyampaian jasa-jasa yang konstruktif kepada manajemen antara lain berupa: yang pertama, penyampaian umpan balik untuk usaha perbaikan atau corrective action atas penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan audit tersebut. Tujuan pemeriksaan ini erat kaitannya dengan penjagaan dan pengamanan harta bank. Jadi, harta bank agar jangan sampai dirugikan. Poin yang kedua yaitu mendorong dicapainya target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlaksana karena dalam hal audit atau operational audit atau manajemen audit, pihak bank auditor akan memeriksa atau membuat evaluasi atas berbagai kegiatan manajemen bank yang bersangkutan, antara lain bank environment analysis maupun variance analysis. Dari hasil evaluasi di sini akan diperoleh informasi apakah terdapat unfavorable variance dalam pelaksanaan anggaran bank yang bersangkutan. Kalau memang terdapat, auditor akan dapat memperingatkan manajemen bank yang bersangkutan untuk memacu usahanya atau meningkatkan efisiensi usahanya untuk menghilangkan unfavorable variance yang ada tersebut. Lalu poin ketiga, dari hasil auditnya juga akan diketahui strengths atau kekuatan dari bank tersebut, opportunities atau kesempatan-kesempatan yang dipunyai oleh bank tersebut, lalu ada weakness atau kelemahan yang terdapat dalam bank tersebut, dan juga threats, ancaman-ancaman yang mungkin akan ada untuk bank tersebut gitu. Dari data ini, auditor yang bersangkutan dapat membuat rekomendasi kepada manajemen bank bagaimana untuk mempertahankan kekuatan yang telah dimiliki oleh bank tersebut. Lalu peluang usaha juga yang dimiliki oleh bank tersebut. Lalu untuk menyelesaikan atau mengatasi berbagai kelemahan yang dimiliki oleh bank tersebut, serta menghindari ancaman yang mempunyai potensi untuk merugikan bank tersebut. Lalu poin yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatkan profitability dan efektivitas atau efisiensi usaha bank yang bersangkutan. Dari berbagai saran tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi bank tersebut, yaitu untuk meningkatkan profitability dan efektivitas atau efisiensi usaha bank yang bersangkutan. Oke, sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.